Mengharap sih di situ sebetulnya bagaimana itu tadi jelas dulu, ya kan? Apa yang harus, apakah perlu berkelompok ataukah perlu dibagi waktunya, terserah. Udah bosan kan? Udah bosan kan? Akhirnya gila. Di Google keluar nih jawabannya. Nggak nampak. Nggak nampak. Ilmu kopi kolabu udah nggak berlaku lagi Pak. Langsung kopas Pak. Sih, Pak Dana, ini sebenarnya suatu hal yang baik ya, mengingat kalau kita mengkaji lagi ke belakang situasi dari mulai masa pandemi, ya sistem pembelajaran daring maupun dengan melakukan Zoom itu awalnya kan cukup situ menggairahkan. Lama kelamaan, yaitu kan anak-anak ini terutama yang SMA ke bawah itu jauh lebih mereka itu mengharapkan bisa tatap muka. Mungkin kalau yang udah kelas 3 ke atas sampai kuliah, mereka itu lebih mandiri melaksanakan yang namanya daring, menggunakan namanya Android atau apapun itu untuk bisa mereka mengikuti pelajarannya. Nah, ini perlu kita lihat sejauh mana kesiapan dari pemerintah kita. Dan juga ini perlu kita lihat sejauh mana dari institusi pendidikan menyiapkan hal ini. Terutama adalah SOP yang akan dijalankan secara protokol kesehatan. Kita tahu protokol kesehatan itu adalah merupakan satu-satunya yang terbaik saat ini untuk kita melakukan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ini. Walaupun ya seolah-olah ini bukan jadi seperti aturan baku, tapi ini memang harus kita jalankan. Karena ini dia yang saat ini untuk menunggu hasil apapun dari penelitian, dari penemuan, baik itu vaksin, baik itu obat atau apapun itu yang nanti muncul, kita tetap standby menunggunya. Jadi silakan saja dibuka kembali, tapi kita mesti mengkaji dulu. Apakah nanti pendapat bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan anak, bagaimana dengan institusi pendidikan, bagaimana dengan pemerintahan kita. Kenapa? SOP-nya harus jelas dulu. Bagaimana dia untuk melakukan temu muka itu. Karena ini ada kasus pandemi. Ya, harus jelas. Jangan sampai nanti ada tertular atau terjadi klaster baru. Nah, untuk pemerintah kita sendiri pun juga harus menyesuaikan diri nanti untuk melihat bagaimana nanti kedatangan anak sekolah ini. Kan nggak semua nanti anak sekolah itu punya kendaraan sendiri atau gimana. Jangan-jangan nanti takutnya tertular dari luar. Dan ini sudah ada kejadian seperti ini, ya kan? Nah, inilah yang mesti kita sikapi bersama untuk melihat supaya ini semua aman. Bagaimana kedatangan mereka, ya kan, dari rumah atau gimana. Kan nanti mereka ada yang naik bus, ada yang naik kendaraan umum, ada naik kendaraan pribadi dan macam-macam. Sampai di sekolah nanti itu sudah ada SOP-nya jelas. Dan ini mesti diperketat. Artinya Itu. Satgas Medan mendukung, dan seperti apa sih kriteria sekolah yang bisa Iya, karena kita tengok lah ya, ada juga orang tua di banyak yang khawatir masih. Kalau nanti anakku sekolah bagaimana, terpapar lah, beginilah. Iya memang, hal yang wajar kalau itu khawatir. Nah itulah yang perlu kita perkuat dengan berbagai tindakan-tindakan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Ini yang perlu kita. spesifik detailnya seperti apa? Jadi itu perlu jelas ya, tadi saya katakan tadi ada SOP yang jelas mengatur itu. Bagaimana nanti perjalanan mereka untuk selama di sekolah.
Dan juga pemerintah harus memikirkan bagaimana nanti kedatangan mereka itu sampai ke sekolah itu supaya tidak nanti tertular dari luar. Satgas Medan sendiri sudah berkoordinasi dengan Pemko Medan atau Distrik Medan terkait dengan wacana ini? Kita tetap berkoordinasi, tapi kita melihat dulu bagaimana perkembangannya. Karena ya saat ini kita masih fokus bagaimana melakukan tracing lebih banyak lagi. Karena kita takut nanti kita terlena. Nah, artinya saat ini OTG itu masih perlu kita lakukan terus kontak erat itu terus kita lakukan tracing, penelusuran terus. Ini salah satu pencegahannya untuk supaya tidak melebar kemana-mana. Baik, terima kasih Bang atas informasinya. Baik, terima kasih.